Oke, kita jumpa lagi ya. Sekarang kita akan membahas perumusan masalah gitu. Jadi kita mempelajari langkah yang sangat penting ya, bahkan mungkin paling penting di awal kita melakukan penelitian, yaitu merumuskan dan memperjelas masalah penelitian. Karena rumusan masalah ini nanti akan menentukan arah riset kita ke depan. Karena inilah awal pertanyaan dan tujuan penelitian dirumuskan dengan tepat gitu ya. Oke. Perlu dipahami ya bahwa yang dimaksud dengan masalah atau problem dalam penelitian itu tidak selalu berarti ada sesuatu yang salah atau bermasalah secara serius gitu. Nah, sehingga kita perlu pahami apa yang dimaksud dengan masalah gitu ya. Ini adalah definisi yang mungkin mudah untuk kita pahami. Jadi masalah penelitian itu adalah adanya kesenjangan atau perbedaan antara keadaan aktual dengan keadaan ideal yang diinginkan. Misalnya teori bilang A gitu, tapi kok prakteknya enggak gitu. Nah itu adalah masalah penelitian. Ya, jadi kita bisa mengetahui, kita mencari tahu gitu ya, apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Itu. Nah lalu berikutnya ini adalah 3 tahap yang penting di dalam proses penelitian. Yang pertama kita mengidentifikasi dulu area masalahnya secara umum, ya konteks besarnya. Lalu yang kedua kita merumuskan pertanyaan masalah secara spesifik. Dia biasanya berbentuk pertanyaan gitu atau tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu adalah jawaban atas pertanyaan gitu ya. Tujuan penelitian kita itu menjawab rumusan masalah. Gitu. Nah biasanya kalau di artikel-artikel yang sudah publis di jurnal itu biasanya ada yang dia hanya mengungkapkan pertanyaan penelitiannya saja, ada yang dia tidak mengungkapkan pertanyaan penelitiannya tetapi mengungkapkan tujuannya. Itu sama saja ya. Nah itu langkah yang kedua. Lalu yang ketiga itu kita menentukan fokus penelitian gitu. Jadi setelah kita mengetahui tujuan penelitian kita menentukan fokusnya. Nah lalu apa yang membuat suatu rumusan masalah atau pertanyaan penelitian itu sebuah pertanyaan yang baik gitu ya. Dia pokoknya harus saat kita membaca rumusan masalah itu kita tahu apa tujuan penelitian kita, yaitu yang apa akan kita capai di dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, pertanyaan akan kita jawab gitu ya. Jadi intinya seluruh riset kita nanti itu adalah tugasnya cuma menjawab rumusan masalah. Hanya itu saja ya. Makanya biasanya di bagian awal, di bagian pendahuluan itu kita nyatakan tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian. Sehingga seluruh rangkaian proses penelitian kita tujuannya adalah untuk hanya menjawab rumusan masalah. Sehingga ini menjadi sangat penting. Kalau nggak ada rumusan masalah, penelitiannya mau ngerjakan apa gitu ya. Nah, ini beberapa contoh tujuan penelitian dalam konteks bisnis. Ya, mungkin nanti bisa diperbanyak dengan mencari di tempat lain ya, di artikel-artikel yang sudah publis. Ini antara lain misalnya ini mengetahui apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk secara online. Gitu. Terus misalnya menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Gitu. Dan seterusnya ya. Nah, lalu di dalam penelitian itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dasar gitu ya, tipe dasar dalam pertanyaan gitu. Yang pertama ada pertanyaan eksploratif, lalu ada pertanyaan deskriptif dan pertanyaan kausal gitu. Apa itu pertanyaan eksploratif ya? Pertanyaan eksploratif itu digunakan ketika topiknya masih belum banyak diteliti, lalu hasil riset sebelumnya belum jelas, lalu topiknya kompleks atau belum ada teori yang memadai. Nah, biasanya pendekatan yang digunakan ini kualitatif ya. Sehingga nanti pengumpulan datanya melalui wawancara informal, kemudian focus group discussion gitu, atau studi kasus misalnya. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan deskriptif. Nah, pertanyaan deskriptif ini dia bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari sesuatu. Itu bisa orang, misalnya organisasi, produk gitu ya. Nah, penelitian deskriptif ini bisalah dia kuantitatif, bisa juga dia kualitatif. Oke. Lalu yang berikutnya ada pertanyaan kausal gitu ya. Nah, pertanyaan kausal ini fokusnya adalah pada hubungan sebab akibat gitu. Nah, peneliti ini biasanya ingin tahu di sini gitu ya. Apakah suatu variabel itu
menyebabkan perubahan pada variabel lain gitu. Contoh, misalnya apakah suatu gaya kepemimpinan itu menyebabkan atau meningkatkan kepuasan kerja gitu. Nah, itu adalah 3 tipe dasar pertanyaan dalam penelitian gitu. Oke ya, jadi dalam merancang penelitian ini langkah pertama yang penting adalah mendefinisikan masalah dengan jelas. Lalu dengan kita merumuskan pertanyaan yang tepat ya, apakah itu eksploratif atau kausal gitu. Itu kita dapat menggunakan metode yang paling sesuai dan menghasilkan temuan yang memiliki kontribusi gitu. Oke ya. Ini adalah sesi kali ini telah berakhir. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya ya.